Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Wadidaw 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 semuanya. Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Tentunya alhamdulillah baik-baik saja. Mimin lihat komen-komen teman-teman semuanya bergairah sekali ya, membuat Mimin semangat, yang mana kalian wow. Pokoknya setiap hari Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mendoakan Mimin, bukan Min ya, Mimin. Mimin untuk kesehatan, rezekinya semuanya. Begitu juga dengan Mimin untuk doanya untuk kalian semuanya. Semoga dipermudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, untuk pada hari yang berbahagia ini, hari Senin, besoknya Selasa ya, tentu ya. Besoknya Selasa, bukan Rabu Kamis ya. Yang mana ada beberapa berita yang mana breaking news, yang mana ingin Mimi katakan kabar terkini Mak Marquez seperti biasa. Yang pertama, yang kedua adalah sirkuit ya. Nama sirkuit Sepang sudah berubah, teman-teman ya. Sudah tidak dipakai lagi namanya Sepang. Yang apa? Bukan tidak dipakai lagi Sepang, dia akan menambah sedikit di awal sebelum Sepang. Nanti dia akan menambahkan nama baru, yaitu Sirkuit Internasional Petronas Sepang ya. Berarti sirkuit tersebut sudah dialihkan atau diambil alih oleh Petronas. Jadi Sepang itu nama kawasan, teman-teman ya. Nama kawasan berarti menjadi Sirkuit Petronas Sepang Internasional. Oke, teman, yang kedua adalah, kalian masih ingatkah dengan rider yang suka mengatakan begini, mengatakan begitu, dan bahkan rider ini adalah dia adalah tidak menyukai dengan Mak Marquez? Tentunya teman-teman sudah tahu siapakah dia. Dia adalah Pol Espargaro. Betul. Yang ujung sana, betul, yang ujung. Angkat tangan. Betul, macam betul kita, teman-teman. Oke, yang mana di sini yang ketiga ini yang mana si Pol Espargaro, Mimin bahas sedikit. Yang mana Mimin bahas ini bukan apa, ingin Mimin katakan yang mana inilah si Pol Espargaro sebenarnya ya. Yang mana sekarang kan kita sudah tahu dia didepak oleh si tim gas-gas KTM ya. KTM gas-gas mendepaknya demi menaikkan si Pedro Acosta. Sekarang dia rupanya kecewa, bengis, marah, bisa kita katakan begitu ya, sampai dia sekarang dipublikasikan dengan wartawan-wartawan yang mana istilahnya membuka aib atau menceritakan hal-hal yang buruk tentang KTM ya. Nanti kita bahas masalah tersebut. Oke, untuk yang pertama kita ada kabar terkini Mak Marquez. Seperti biasa, Mimin belum mendapatkan kabar terkini Mak Marquez. Yang jelas Mak Marquez masih di rumah ya. Masih di rumah, mungkin sedang olahraga seperti yang kemarin Mimin nampak dia sedang berbasikal, teman-teman. Berbasikal di rumahnya gitu ya. Pokoknya Mimin gak sabar lagi kalau melihat si Mak Marquez di ini ya. Di Gresini Ducati ya. Sekarang ramai sekali yang meyakinkan, yang mana Mak Marquez akan luar biasa sekali di sini ya. Di Gresini nanti. Pokoknya sampai dari Pedrosa, Franco Morbidelli. Yang gila parahnya Franco Morbidelli, dia lebih suka si Jorge Martin menang daripada Francesco Bagnaia. Gila parah Franco Morbidelli. Kenapa? Karena tahun depan Jorge Martin jadi tandemnya si Franco Morbidelli. Si Franco Morbidelli menjadi tandemnya si Jorge Martin. Sebab itu dia mendukung si Jorge Martin. Wow, kecewa sekali para fan VR46. Kok ke situ juga kita bahasnya. Bukan itu yang ingin katakan. Kabar
kabar terkini Marc Marquez ya. Kabar terkini Marc Marquez untuk saat ini nggak ada. Yang jelas dia di rumah sehat-sehat saja ya, tentunya itu ya. Yang jelas lagi dia sudah nggak sabar ya untuk tes Valencia nanti di ujung bulan ini ya. Di ujung bulan ini luar biasa sekali. Oke teman, langsung saja ke poin kedua. Poin kedua yang mana sirkuit Sepang sudah diganti nama menjadi sirkuit internasional Petronas ya, Petronas Sepang, yang dulunya bernama sirkuit internasional Sepang. Oke, menjelang perhelatan MotoGP Malaysia 2023 pada hari Minggu ini, sirkuit Sepang sebagai venue acara berubah namanya. Kini sirkuit Sepang tersebut sebagai sirkuit internasional Petronas Sepang. Nama ini akan dipakai selama 3 tahun ke depan. Sebelumnya sirkuit itu dengan nama sirkuit internasional Sepang, gitu ya. Dikutip dari Paul Tan, pengelola sirkuit Sepang resmi menandatangani perjanjian hak penamaan sirkuit selama 3 tahun dengan perusahaan minyak nasional Malaysia yaitu Petronas. Jadi mulai sekarang hingga selama 3 tahun ke depan, sirkuit yang berlokasi di Selangor itu akan dinamakan sirkuit internasional Petronas Sepang itu. Wadidaw gitu ya. Oke teman, itu sudah tahu nama sirkuit internasional Sepang, Petronas Sepang sudah menjadi ya. Oke, langsung saja kita ke ke ini ya, si Pol Espargaro teman-teman, gila parah, ditendang oleh bos, bukan ditendang keluar dari Petronas, buru-burukan Marc Marquez dan buat gaya yang gila parah, DNA masih ada, inilah itulah. Sekarang ditendang oleh KTM, dan sekarang ditendang oleh KTM, dia mengatakan apa? Ditendang ke KTM, gas-gas Pol Espargaro memburu-burukan manajemen KTM. Buk. Sakit hati ditendang KTM gas-gas, Pol Espargaro kini memburu-burukan manajemen KTM. Sempat tetap bersikap manis dan legowo, akhirnya Pol Espargaro mulai blak-blakan mengenai kisahnya ditendang KTM demi mempromosikan Pedro Acosta di MotoGP 2024. Pol Espargaro kini tidak segan menyebut bahwa manajemen KTM bobrok hingga permasalahan naiknya Pedro Acosta di MotoGP 2024 menjadi masalah besar baginya. Menurut Pol Espargaro, KTM sendirilah yang membuat permasalahan yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Aku merasa buruk karena sebenarnya aku tidak suka mengkritik pabrikan yang memperkerjakanku, pabrikan yang menggaji dan mengurusiku, kata Pol Espargaro dilansir dari Todo Circuito. Hal itu bisa 100% dihindari. Ini adalah kesalahan manajemen di salah satu bagian KTM. Menurutnya manajemen KTM kurang bisa mengurus kontrak pembalapnya dengan benar, sehingga kemudian menimbulkan masalah dengan banyak pembalap. Kami sudah mendiskusikan aspek ini beberapa kali dan mereka punya kekurangan dalam kontrak ataupun manajemen pembalap. Ini adalah salah satunya, ungkap mantan pembalap tim Repsol Honda tersebut. Mantan ya. Salah satunya adalah dengan merekrut atau menempatkan pembalap lain padahal mereka punya Pedro Acosta yang sudah kelihatan akan naik ke MotoGP. Kau tidak bisa menghalangi pembalap yang harus pindah ke MotoGP. Dan tentu Pedro Acosta akan melewati jalur ini, kata Pol Espargaro. Kemudian mereka mengontrak pembalap lain atau memperpanjang kontraknya padahal sudah tahu bahwa kau bahkan menemukan situasi semacam ini. Jadi manajemennya sangat buruk, tegas Policio. Espargaro bahkan menyebut bahwa manajemen pabrikan Jepang lebih baik dalam mengenangani pembalapnya. Mereka sangat bekerja keras. Mereka tidak seperti orang Jepang yang tidak pernah bilang tidak kepada kamu. Mereka sangat lugas.
Ketika aku datang, aku berhenti bermain sosial media karena mereka. Mereka mengontrolku dan bila bahwa kau bisa melakukannya lain hari dan kau bisa melakukan hal selain ini. Tidak ada alasan mereka sangat lugas seperti kapak menghujang jantungmu. Ujar Polres Pagaru. Sekarang dia memuji Repsol Honda ya. Sebab kenapa dia sekarang memuji Repsol Honda? Mana tahu Repsol Honda memilihnya kembali comeback ke Repsol Honda gitu kan? Kan untuk sekarang ini situasinya Repsol Honda sedang mencari pengganti Marc Marquez ya. Jadi sekarang dia mulai memburu-burukan KTM karena KTM menendangnya demi Pedro Acosta yang dia bilang manajemen apa itu mereka nggak bisa mengurus. Dia ingat itu KTM itu baru kemarin dia masuk ke MotoGP. Dia nggak tahu KTM itu udah lama banget. Kenapa di saat dia ditendang oleh KTM demi Pedro Acosta baru dia katakan yang manajemen dia buruk lah inilah, bahkan sekarang dia membandingkan dengan tim pabrikan Jepang yaitu si Repsol Honda. Dulu di sana dia di Repsol Honda sampai dia berkata begitu, sampai dia nggak main media sosial. Kenapa? Karena begitu bagus layanannya. Hello, dulu kamu bilang apa? Kamu bilang pabrikan hanya berfokus kepada Marc Marquez. Bahkan lo sendiri yang merusak DNA RC213V di saat Marc Marquez absen. Alberto Puig, warning, bahaya sedang memantau, jangan dengar dia. Ada Paul, sakit perut aku dengan kau. Las kau yang pensiun duluan. Ini dah kira pensiun duluan dia. Kenapa? Sudah jadi test rider itu pun aduh gimana gitu teman. Jatuh. Mic-nya jatuh teman-teman. Mic-nya jatuh. Sorry. Oke lah, kemarin itu saja untuk informasi kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan stay tune terus di channel Radio GP karena pada Jumat Sabtu Minggu ini adalah race MotoGP Jepang ya teman-teman ya. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.